Jangan pelit dalam mengucapkan salam. Kenapa? Karena salam itu merupakan doa. Kita mendoakan dia agar Allah memberikan keselamatan, kesejahteraan kepada dirinya, dan itu bisa menumbuhkan cinta antar umat Islam. Apa kata Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim? Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang apabila kalian kerjakan kalian akan saling mencintai? Yaitu sebarkanlah salam di antara kalian. Ibu-ibu sekalian, yang kita bisa lakukan untuk menjaga ukhuwah Islamiyah adalah jaga kehormatannya. Jangan kamu mengkompori saudaramu sendiri. Dalam hadis riwayat Muslim dikatakan, setiap muslim terhadap muslim lainnya adalah haram darahnya, haram kehormatannya, haram hartanya. Jangan kau ganggu-ganggu dia, jangan ganggu kehormatannya, jangan ganggu-ganggu hartanya. Sebagaimana engkau tidak mau diganggu, jangan ganggu saudaramu dengan cara seperti itu. Sebagaimana engkau tidak ingin aibmu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan buka aib-aib saudaramu, mempermalukannya di depan orang banyak. Ibu-ibu tahu tidak, kalau kita menasehati orang di depan orang banyak, itu namanya mempermalukannya, bukan berniat untuk memperbaikinya. Kata Imam Syafi'i, kalau engkau ingin memperbaiki atau menasihati saudaramu, bicara empat mata, bukan di depan orang banyak. Karena kalau di depan orang banyak, kau mempermalukannya, bukan memperbaikinya. Jadi kalau kita ingin menjaga ukhuwah Islamnya adalah jaga kehormatan saudaramu, sebagaimana kau ingin kehormatanmu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, bagaimana cara kita menjaga ukhuwah Islamnya? Teman-teman sekalian, jangan sekali-kali engkau menganggap remeh saudaramu. Jangan mengolok-olok saudaramu sendiri. Banyak kan kita lihat di sosial media lah, kadang-kadang kalau ketemu langsung suka nggak berani. Tapi kalau di sosial media semua bisa diucapkan, betul ya Bu? Nggak ada, insya Allah di antara kita nggak ada yang begitu, insya Allah. Dalam surah Al-Hujurat ayat ke-11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin 'asa ay yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in 'asa ay yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Dalam surah Al-Hujurat ayat 11, Allah mewanti-wanti, Allah ingatkan lagi-lagi, wahai orang-orang beriman. Ingat kalau ayat diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, pasti di dalamnya ada perintah atau ada larangan. Apa kata Allah? Wahai orang-orang beriman, janganlah sekumpulan laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang engkau tertawakan itu lebih baik dibanding dengan dirimu. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang engkau rendahkan itu lebih baik dibanding dengan dirimu. Jangan suka engkau menjadi orang yang mencela-cela. Jangan memanggil orang lain dengan gelar-gelar yang buruk dan mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman. Engkau beriman, engkau adalah orang yang taat kepada Allah. Tidak boleh engkau mengaku beriman kemudian engkau ejek-ejek, olok-olok, rendahkan saudaramu sendiri. Barang siapa yang tidak bertaubat, kata Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim kepada semuanya. Kepada anak kita sendiri, kadang-kadang sama orang lain baik, tapi kadang-kadang sama anak sendiri enggak. Kadang-kadang ibu katakan dasar anak nakal, dasar, mohon izin ya Bu, kasar nih, dasar anak kurang ajar, dasar anak tidak tahu diri. Lisan itu tidak patut dikeluarkan oleh orang-orang yang beriman. Kata Allah, wahai orang-orang beriman, jangan merendahkan siapapun itu, termasuk anakmu sendiri. Jangan kau mengucapkan kata-kata buruk kepada anakmu, yang mana semua kata-katamu qul kalam ad-du'a, semua kata-katamu akan menjadi doa bagi anakmu sendiri. Termasuk juga kepada pasangan, pada suami atau suami kepada istri. Ada jenis suami ibu sekalian tidak pernah mukul, tidak pernah, tapi secara lisan ya Allah menyakiti hati, betul kan? Padahal kekerasan itu tidak hanya fisik tapi juga verbal. Atau sebaliknya ada istri yang ketika bicara menyakiti hati, kata-katanya nyelekit gitu, ya, menyakiti hati, merendahkan, mengolok-olok, berkata-kata kasar. Nggak mungkin seorang muslim lisannya ini sanggup untuk berkata-kata kotor atau berkata-kata kasar. Lisan itu cerminan hati. Ketika hatinya bersih, maka lisannya keluar yang bersih-bersih, bahkan pada saat marah.
nggak sanggup dia mengucapkan kata-kata kotor, nggak sanggup karena hatinya tidak terbiasa untuk itu. Hingga lisannya tidak terbiasa untuk mengucapkan kata-kata kotor bahkan walaupun saat sedang marah. Marahnya orang Islam punya adab tersendiri. Marahnya orang Islam tidak mengeluarkan kata-kata kotor yang membabi buta, tidak. Makanya Rasul katakan kalau engkau lagi marah, maka diam. Atau engkau ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, atau engkau berwudu. Karena engkau dikuasai oleh syaitan yang terbuat dari api, engkau berwudu untuk menghilangkan segala macam kemarahanmu. Atau engkau ubah posisi supaya engkau lebih tenang, sehingga tidak mengeluarkan kata-kata yang buruk. Jadi, kembali lagi ibu-ibu sekalian, bahwa kalau kita ingin menjaga ukhuwah Islamiyah, jangan pernah engkau menganggap remeh orang lain atau merendahkan orang lain. Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri tercintanya Nabi, kita tahu bahwa beliau sangat dahsyat, masya Allah, sangat cerdas, tapi beliau juga orang yang sangat cemburu, betul ya Bu? Kadang-kadang kalau kita cemburu, kita bisa berucap apapun. Benar nggak Bu? Kadang-kadang kok saya jadi begini ya, karena cemburu, orang cemburu bisa berbuat apa saja. Siti Aisyah radhiyallahu anha sangat cemburu, salah satunya kepada semua istri Nabi, namun pernah cemburu kepada Sofia, istri Nabi. Kata Siti Aisyah, Sofia itu orangnya pendek katanya, tubuhnya pendek gitu ya. Mengatakan fisiknya Sofia. Kemudian Rasul menegur apa yang diucapkan oleh Aisyah. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha juga mengatakan, aku melihat seorang wanita Yahudi, kata Siti Aisyah. Kemudian kata Nabi, janganlah kau berkata demikian, karena Sofia telah masuk Islam dan telah menjadi muslimah yang baik. Jadi kadang-kadang kita pun walaupun sering baca Quran, sering qiyamul lail, kadang-kadang tidak lepas lisan kita ini merendahkan orang lain. Mungkin kadang-kadang pada saat marah, kadang-kadang pada saat cemburu atau apapun itu. Namun ketika diingatkan, kita tahu bahwa kita tidak bisa untuk mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Kelima, apa yang bisa dilakukan agar tetap bisa menjaga ukhuwah Islamiyah? Jangan suka suudzon. Jangan suka cari-cari kesalahan orang lain, jangan suka ghibah. Hal ini tercantum dalam surah Al-Hujurat ayat ke-12. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha yuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh. Dalam surah Al-Hujurat ayat ke-12 dikatakan, wahai orang-orang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, karena sebagian dari prasangka adalah dosa. Pertama, jauhilah suudzon. Kedua, jangan cari-cari kesalahan orang lain, sukanya nguping, sukanya cari-cari berita kekurangan orang lain, jangan suka cari-cari kesalahan orang lain. Dan yang ketiga, jangan menggunjing. Orang-orang yang melakukan tiga perbuatan ini diibaratkan seperti orang yang memakan bangkai saudaranya sendiri, karena perbuatan ini adalah perbuatan yang menjijikkan. Makanya dianalogikan dengan memakan bangkai. Ibu-ibu kalau makan bangkai manusia, jijik nggak kira-kira? Maka perbuatan menggunjing, ribah, gosip, ini adalah perbuatan yang sama seperti memakan bangkai saudaranya. Kenapa? Orang kalau mati ya, jadi bangkai, ketika kita makan dagingnya, dia nggak tahu, betul ya Bu? Sama ketika menggunjing. Ketika kita gunjing orang dengan kejelekan-kejelekan, kita buka aibnya, kita tambahi bumbu-bumbu, dia nggak tahu kita sedang menceritakan itu di belakangnya. Sementara kita sudah melakukan perbuatan yang sangat menjijikkan. Maka kemarin waktu saya ceramah Bu, ada orang yang bertanya, bagaimana cara bertaubat dari dosa ghibah, dosa gunjing, dosa gosip? Saya ini kemarin-kemarin banyak gosip. Apa yang harus dilakukan ibu sekalian? Perlukah kita menceritakan kepada orang yang kita gosipin, kemarin aku menceritakan kamu begini, begitu semuanya? Perlu nggak kira-kira? Perlu nggak? Maaf ya, kemarin aku bertahun-tahun gibahin kamu, gosipin kamu, aku mengatakan kamu begitu, begini. Perlu nggak kira-kira? Kira-kira kalau dia dengar, orang itu dengar, marah nggak? Benci nggak? Terjadi permusuhan nggak? Maka nggak perlu mengatakan kepada orang tersebut, aku telah menggunjingmu, ini itu, tidak perlu. Yang harus engkau lakukan adalah taubatan nasuha ya, yaitu dengan cara berhenti dari perbuatanmu itu. Kemudian di mana engkau berbuat buruk, mengata-ngatai buruk, engkau ganti dengan kalimat-kalimat yang baik terhadap orang itu. Bersihkan nama baiknya dengan memuji atau membicarakan perkara-perkara baik. Kemudian berikutnya yang kedua, engkau menyesal betul-betul dengan apa yang kau lakukan. Ketiga, engkau bertaubat kepada Allah SWT. Kalaupun sempat bertemu orangnya, minta maaf secara global saja. Minta maaf lahir batin kalau ada salah-salah ya, saya minta maaf.
lahir batin. Kalau ada salah-salah, mungkin ada kesalahan, jadi nggak perlu diceritakan secara detail. Kalau ibu ceritakan secara detail, permusuhan akan dimulai lagi. Betul Bu? Bisa-bisanya orang yang saya anggap sebagai sahabat saya sendiri, saudara saya sendiri, udah saya bantuin banyak, bicara seperti itu, nanti jadi mulai permusuhan-permusuhan yang lainnya. Jadi begitu bagi ibu-ibu yang banyak gosip. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada orangnya iya, tapi tidak perlu menjelaskan secara detail tentang apa yang sudah kau lakukan. Baik ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kisah-kisah di zaman Nabi yang mau saya ceritakan. Ada seorang sahabat Nabi namanya Usama, ya. Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Dalam sebuah perang, Usama ini membunuh seseorang karena dalam situasi perang. Dan hal ini disampaikan kepada Nabi, terdengar di telinga Nabi. Kemudian Nabi memanggil Usama, "Ya Usama, mengapa engkau membunuh orang tersebut sementara dia sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hidupnya?" Kata Usama, "Wahai Rasulullah, dia hanya berpura-pura saja. Ketika aku hendak membunuhnya dalam perang tersebut, kemudian dia berpura-pura mengatakan la ilaha illallah, dia tidak sungguh-sungguh mengucapkannya." Lalu kemudian Usama membunuh orang tersebut dalam perang. Kemudian Nabi mengatakan apa? "Mengapa engkau tidak robek saja hatinya agar engkau tahu apakah dia sungguh-sungguh atau berpura-pura?" Apa maksud Nabi? Usama, engkau tidak boleh seperti itu. Kita hanya bisa menilai dari zahir, dari penampilan luar saja. Adapun urusan hati itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Secara zahir, secara penglihatan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat marah kepada Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Kemudian akhirnya Usama bin Zaid radhiyallahu anhu ini mendapatkan pembelajaran berharga. Umat Islam dilarang membunuh walaupun dalam perang secara sembarangan. Tidak boleh. Kesalahan Usama ini teman-teman sekalian terlihat pada keberaniannya saat membunuh karena hanya bermodalkan kecurigaan meski musuh itu telah beriman di akhir-akhir hidupnya. Maka tadi kata Nabi, "Mengapa engkau tidak robek saja hatinya kalau engkau ingin tahu dia berdusta atau dia sungguh-sungguh?" Jadi maksudnya apa teman-teman sekalian? Manusia hanya berhak menghukumi berdasarkan yang tampak secara luar saja. Islam mengajarkan kita untuk senantiasa berprasangka baik, husnudzon, dengan mengedepankan sifat memaafkan. Begitu ya, indah ya cerita ini ya teman-teman sekalian. Jadi kalau kita tampak secara lahiriah dia adalah orang yang salih, dia bertaubat kepada Allah, dia orang yang baik, maka kita berbuat baik kepadanya. Urusan hati itu urusan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu-ibu sekalian, kita tahu bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin. Islam adalah agama yang menebarkan kasih sayang kepada semuanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kami tidak mengutus engkau ya Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam." Dalam surah Al-Anbiya ayat 107. Nabi Muhammad SAW datang hadir dengan mu'jizatnya Al-Quran, diutus untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Islam adalah agama rahmat, agama kasih sayang bagi seluruh manusia, seluruh alam. Jadi diutusnya Nabi adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia. Baik, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada cara-cara untuk kita bisa menggapai ukhuwah Islamiyah dalam kehidupan kita. Langkah-langkah untuk kita bisa mendapatkan persaudaraan sesama umat Islam yang baik. Pertama adalah pastinya ta'aruf, saling mengenal satu sama lain. Ibu-ibu, ketika ibu-ibu punya kelompok pengajian kan, pengajian di masjid, wiritan lah, atau pasti ada majelis-majelis ta'lim, ada kan? Bagaimana ibu bisa kokoh persaudaraannya dengan mereka? Pastinya yang pertama harus ta'aruf, harus kenal dulu. Kalau nggak kenal nggak bakalan sayang. Kalau nggak kenal nggak bakalan bisa terjadi hubungan persaudaraan. Makanya tahapan pertama kali adalah ta'aruf, saling berkenalan satu sama lain. Siapa dia, rumahnya di mana, keluarganya siapa, pekerjaannya apa sih, gitu kan? Biasanya kita akan saling berkenalan satu sama lain. Dalam surah Al-Hujurat ayat 13 dikatakan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir." Wahai manusia, sesungguhnya Allah menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan
dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Allah buat kita beda-beda supaya saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah mereka yang paling bertakwa. Jadi syarat pertama kali untuk membuat hubungan persaudaraan sesama umat Islam adalah ta'aruf, adalah saling kenal. Setelah kenal apa lagi? Setelah kenal, ibu-ibu akan mulai yang namanya tafahum, saling memahami. Saling memahami bukan hanya sekedar kenal namanya siapa, rumahnya di mana, orangnya bagaimana, tapi memahami, oh dia itu karakternya begini, orangnya memang agak sedikit baper, jadi kalau ngomong hati-hati kalau sama beliau misalnya. Mulai memahami karakter satu sama lain. Kalau dia sih orangnya suka bercanda, jadi kalau kita ngomong apa aja santai sama dia misalnya. Saling memahami ibu-ibu sekalian, sehingga kita bisa menempatkan diri ketika kita bergaul dengan dirinya. Betul nggak Bu? Nggak cukup sampai tahap mengenal saja, tapi sampai tahap memahami. Kenapa ya dia melakukan itu? Oh iya, kita paham. Mungkin karena dia di rumah terlalu capek, terlalu lelah, anak-anaknya banyak. Jadi ketika datang pengajian mungkin selalu terlambat. Jadi kita nggak bisa nih marah-marah sama dia karena kewajibannya banyak di rumah misalnya. Ya, saling memahami. Kalau sudah masuk dalam saling memahami teman-teman semua, maka biasanya dalam fase ini sudah tidak ada lagi prasangka buruk kepada saudara kita sendiri. Karena kita memahami apa yang terjadi kepada diri dia. Yang ada kita saling menghargai satu sama lain, tidak ada rasa iri, dengki, hasad, itu nggak ada. Kalau sudah masuk dalam fase saling memahami, ya. Kemudian teman-teman sekalian, yang ketiga setelah ta'aruf, tafahum, saling memahami, ketiga adalah saling tolong menolong, ta'awun, saling tolong menolong satu sama lain. Ketika sudah saling memahami, persaudaraan itu akan semakin dekat ketika di antara ibu-ibu saling tolong menolong. Ya. Tolong menolong dalam hal apa? Kita bertetangga. Kalau terjadi apa-apa saling tolong menolong. Dulu zaman-zaman Covid mungkin di antara kita ada yang Covid, tetangga-tetangga pada ngasih makanan tuh. Ditaruh makanannya di teras-teras, di pagar-pagar, betul ya Bu? Sebagian begitu ya. Atau kadang-kadang kita lihat tetangga kita sakit, kita datang kasih obat kepadanya. Atau kita punya kita tahu bahwa tetangga kita kurang makan ini, kurang makan itu, pada saat kita masak makanan berlebih kita kasih kepadanya. Tolong menolong, Masya Allah. Ini level lebih tinggi lagi. Saling tolong menolong dengan niat yang tulus, hati yang bersih. Ketika ada masalah semua terasa ringan karena semuanya saling tolong menolong satu sama lain. Apa kata Rasulullah? Perumpamaan kaum mukmin dalam sikap saling mencintai, mengasihi, menyayangi, seumpama tubuh, jika satu anggota tubuh sakit, maka anggota tubuh yang lainnya akan merasa sakit, susah tidur. Hadis riwayat Muslim. Keempat, setelah saling tolong menolong, tingkatan level yang lebih tinggi lagi adalah takaful, saling menanggung beban. Saling menanggung beban. Inilah ketinggian ukhuwah Islamiyah, di mana ketika sedih bersama-sama, sedang pun diselesaikan secara bersama-sama. Ya, bukan hanya sekedar prihatin, oh dia lagi dalam keadaan susah kita prihatin, bukan, tapi kita bergerak untuk mengulurkan tangan, kita berikan bantuan, kita melapangkan urusannya. Itu tahapan ukhuwah yang lebih tinggi. Ibu punya sahabat sampai ibu bersedia untuk sama-sama saling membantu, saling menanggung beban, punya nggak Bu? Kalau ibu sudah cinta sekali dengan sahabat ibu melakukan begitu. Apa kata Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim? Barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah melapangkan darinya kesusahan di hari kiamat. Barang siapa memudahkan urusan orang-orang yang kesulitan, maka Allah memudahkan baginya kesulitan di dunia dan di akhirat. Kelima, yang paling tinggi dalam tingkatan ukhuwah Islamiyah adalah itsar, mendahulukan orang lain dibandingkan dengan dirinya sendiri. Ada satu kisah Bu, di zaman Nabi dahulu. Ada satu keluarga yang hendak menyantap makanan, satu-satunya makanan yang tersisa. Tiba-tiba ada tamu datang dari kejauhan, seorang musafir. Mereka tidak punya tempat bermalam dan mereka sangat kelaparan. Tamu ini datang dan kemudian diterima dengan baik. Ibu-ibu tahu apa yang dilakukan oleh keluarga ini? Mereka mematikan lampu, ayo kita makan bersama-sama. Ya, mereka mematikan lampu dan mereka berpura-pura untuk makan, sementara makanan itu diberikan kepada tamunya. Ini namanya itsar, mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri. Mereka tahu bahwa musafir ini, orang yang dalam perjalanan jauh ini lebih membutuhkan makanan dibandingkan dengan diri kami dan anak-anak kami.
Kami ingin memuliakan tamu. Mereka orang yang sudah sangat lelah dalam melakukan perjalanan yang begitu jauh. Maka mereka mendahulukan saudaranya dengan memberikan makan, padahal diri mereka sendiri juga membutuhkan makanan itu. Karena mereka merasa bahwa didahulukan tamu saya yang lebih memerlukan ini dibandingkan dengan diri saya sendiri. Kadang-kadang kita melakukan itu, betul ibu-ibu sekalian? Pernah nggak melakukan itu kadang-kadang? Contoh sederhana lah ibu-ibu sekalian. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari, ibu saya selalu mengajarkan pada saya, Bu, kalau ada saudara-saudara kita, teman-teman kita yang sakit, jangan menunda-nunda untuk dijenguk, kata ibu saya. Karena kita tidak pernah tahu apakah kita bertemu lagi dengan dia atau tidak. Jadi ibu saya sering kali mengorbankan dirinya. Ya, kadang-kadang beliau ada jadwal mengaji, ada jadwal ini, ada jadwal itu yang sangat penting. Namun ketika mendengarkan saudaranya atau temannya, tetangganya sakit masuk ke rumah sakit, beliau mensegerakan, mendahulukan saudaranya itu untuk dijenguk. Dan beliau bisa batalkan pengajian-pengajian beliau, padahal beliau memerlukan itu. Kemudian beliau datang untuk mengunjungi saudaranya itu sebagai bentuk cinta kepada saudaranya. Banyak ya teman-teman sekalian ya. Jadi contoh iftar ini banyak. Tapi tentunya kalau dalam hal ibadah, sholat nih misalnya gitu ya, nggak ada mukena, nggak pakai jilbab misalnya, ya pastinya didahulukan diri kita sendiri dalam hal ibadah. Tapi hal-hal lain, iftar ini adalah mendahulukan orang lain dibandingkan dengan dirinya sendiri. Ini adalah tingkatan ukhuwah Islamiyah yang tertinggi. Baik ibu-ibu semua, termasuk terakhir saya ingin menyampaikan bahwa ada hak-hak muslim atas muslim lainnya yang harus kita lakukan. Kata Rasulullah, hak-hak muslim atas muslim lainnya adalah pertama, ucapkan salam. Ketika engkau bertemu dengannya, ucapkan salam. Ibu-ibu umrah misalnya, ibu-ibu nggak kenal mereka namanya siapa, dari negara mana, tapi mereka saudara kita, kita ucapkan dengan senyum, assalamualaikum. Sering nggak? Pernah nggak ibu-ibu sekalian? Atau mungkin ibu-ibu nggak perlu jauh-jauh umrah deh. Ibu-ibu pergi kemana, tiba-tiba ada orang berjilbab kemudian menegur ibu, assalamualaikum ibu. Kemudian kita jawab, waalaikumsalam. Berikan salam karena dia sedang, dan jawab salam itu. Karena memberikan salam adalah hak muslim dengan muslim lainnya yang bisa dilakukan oleh kita semua. Jadi jangan pelit dalam mengucapkan salam. Kenapa? Karena salam itu merupakan doa. Kita mendoakan dia agar Allah memberikan keselamatan, kesejahteraan kepada dirinya, dan itu bisa menumbuhkan cinta antar umat Islam. Apa kata Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim? Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang apabila kalian kerjakan kalian akan saling mencintai? Yaitu sebarkanlah salam di antara kalian. Jadi mulai sekarang, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan salam terlebih dahulu hukumnya sunnah muakkad teman-teman sekalian ya. Jadi kita mensegerakan untuk memberikan salam lebih dulu. Kedua, hak muslim di antara atas muslim lainnya memenuhi undangannya. Kadang-kadang kita dapat undangan ini, undangan itu, maka kita penuhi undangannya, karena memenuhi undangan ini akan menyenangkan pihak orang yang mengundang dan mendatangkan rasa cinta, persaudaraan dan persatuan. Ketiga, hak muslim atas muslim lainnya memberikan nasihat kepadanya. Jadi kalau ada sahabat kita mengatakan saya memerlukan nasihat darimu, berikan nasihat kepada saya, maka berikan nasihat karena itu haknya dia. Memberikan nasihat ini adalah bagian dari perintah agama teman-teman sekalian. Agama ini adalah nasihat, saling mengingatkan satu sama lain. Keempat, termasuk hak muslim atas muslim lainnya mendoakan ketika dia bersin. Hal kecil, tapi itu haknya ya. Ketika seseorang muslim bersin, saudara kita bersin, kemudian dia memuji-muji Allah, alhamdulillah, maka kemudian kita jawab, kita doakan untuknya. Kemudian berikutnya, yang kelima, ketika saudara kita sakit, maka kita jenguk orang yang sakit tersebut. Ibu-ibu tahu nggak apa pahala bagi orang-orang yang menjenguk orang sakit? Pahalanya besar ibu-ibu sekalian. Apa kata Rasulullah SAW? Apabila seseorang menjenguk saudaranya muslim yang sedang sakit, maka seakan-akan dia berjalan sambil memetik buah-buahan surga sehingga dia duduk. Dan ketika orang itu sudah duduk memetik buah surga sampai dia duduk, maka diturunkan rahmat yang sangat deras kepadanya. Apabila menjenguknya di pagi hari, maka 70.000 malaikat mendoakan orang yang menjenguk agar mendapatkan rahmat sampai sore hari tiba.
Apabila kita menjenguk orang yang sakit pada saat sore hari, maka 70.000 malaikat mendoakan kita agar kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjenguk orang sakit bukan perkara ringan, perkara main-main. Allah kirimkan 70.000 malaikat mendatangkan rahmat yang deras untuk kita semua. Jadi nggak ada alasan lagi untuk malas menjenguk orang-orang yang sakit. Itu bagian dari kita menjaga ukhuwah Islamiyah. Baik. Terakhir dari saya teman-teman semua, kata Sayyidina Umar bin Khattab, tidaklah seseorang diberikan kenikmatan setelah Islam yang lebih baik daripada kenikmatan memiliki saudara semuslim yang salih. Apabila engkau mendapatkan teman-temanmu orang-orang yang salih, maka pegang dia erat-erat. Kenapa? Nanti di hari akhir dia akan berkata kepada Allah, ya Allah, aku masuk surga, tapi di mana sahabat-sahabatku ya Allah? Mereka yang dulu pernah mengaji bersama dengan diriku ya Allah, pernah datang ke majelis-majelis ta'lim, majelis-majelis ilmu, kemana mereka ya Allah? Aku mau masuk surga bersama dengan mereka. Orang-orang ini akan menyebut-nyebut nama dirimu teman-teman sekalian. Dia tidak hanya menjadi penolongmu di dunia, tapi juga di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sudah ceramah saya pada hari ini. Mudah-mudahan menambah semangat kita untuk bisa lebih menjaga ukhuwah Islamiyah.